Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pradipta Arya, M. Saka Yuliananda, Dava Rizky Tariansyah, Naval Pradipta Farandika, dan juga Indria Prawita Rahmi yang kali ini akan mempresentasikan mengenai leadership and the project manager. Nah, jadi dalam manajemen proyek, kepemimpinan itu bukan hanya sebuah jabatan, tetapi juga kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan orang lain supaya mereka bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, ada beberapa hal yang membuat kepemimpinan itu merupakan hal yang krusial. Yang pertama, bagi manajer proyek, kepemimpinan itu merupakan proses untuk memengaruhi tim supaya tugasnya itu selesai. Nah, yang kedua, kepemimpinan yang sukses itu biasanya melibatkan kolaborasi aktif antar pemimpin tim. Nah, dampak dari kepemimpinan itu tidak hanya dirasakan oleh tim proyek sendiri, tetapi juga oleh manajer fungsionalnya. Ada pula perbedaan antara pemimpin dan juga manajer. Nah, kalau manajer itu fokus utamanya adalah dalam administrasi dan juga sistem, tetapi pemimpin itu pada inovasi dan orang. Nah, dari sikap terhadap status quo-nya, kalau manajer itu mereka menjaga stabilitasnya atau status quo-nya. Tapi kalau pemimpin, mereka itu biasanya mengembangkan proses baru. Nah, dari pendekatan kekuasaan, manajer itu mereka menuntut rasa hormat atau demand respect. Tapi pemimpin itu mereka mendapatkan rasa hormatnya atau earn the respect. Nah, tujuan dari manajer itu merupakan efisiensi dan juga jangka pendek, tetapi pemimpin itu efektivitas dan jangka panjang. Nah, cara kerja dari manajer itu mereka melakukan hal dengan benar atau do things right. Tapi kalau pemimpin, mereka itu melakukan hal yang benar atau do the right thing. Selanjutnya pada bagian how the project manager leads, itu yang pertama acquiring project resource. Karena tidak punya kuasa langsung atas dana atau staff, manajer proyek harus menjadi negosiator yang ulung. Mereka harus bisa meyakinkan manajemen dan pimpinan departemen lain untuk memberikan orang-orang terbaik serta anggaran yang cukup agar proyek berjalan lancar. Kemudian yang kedua ada motivating and building teams. Anggota tim seringkali lintas departemen dan mungkin menganggap proyek ini hanya tugas sampingan. Tugas manajer proyek adalah menyatukan perbedaan tersebut, membangun rasa saling percaya, dan memotivasi tim agar memiliki tujuan yang sama. Dan kemudian untuk poin yang ketiga itu having a vision and fighting fires. Manajer proyek harus selalu menjaga visi besar atau big picture proyek dan menularkannya ke tim. Di saat bersamaan, mereka juga harus siap memadamkan api atau menyelesaikan masalah harian tak terduga, agar tim teknis bisa tetap fokus bekerja. Kemudian yang poin terakhir itu berkomunikasi atau communicating. Kepemimpinan proyek sangat bergantung pada komunikasi. Sebagian besar waktu manajer proyek itu dihabiskan untuk mendengar keluhan tim, melapor ke atasan, dan bernegosiasi dengan stakeholder. Mereka adalah pusat arus informasi yang harus jelas dan transparan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan dua konsep penting dalam buku Project Management, yaitu Project Champions dan The New Project Leadership. Jadi Project Champion ini adalah individu yang secara aktif memperjuangkan sebuah proyek atau inovasi dalam organisasi, bahkan ketika menghadapi resistensi. Mereka bukan selalu orang yang dengan jabatannya tinggi, tapi mereka memiliki visi, energi, dan keberanian mengambil resiko. Champion biasanya memiliki 3 karakteristik utama. Mereka menentang status quo, memiliki komitmen emosional yang kuat terhadap proyek, dan berani mempertaruhkan reputasi atau karir demi keberhasilan proyek. Nah, dalam organisasi, champion bisa berbentuk creative originator atau pencetus ide, entrepreneur yaitu menjual ide ke organisasi, sponsor atau godfather yaitu manajer senior, pelindung proyek, dan yang terakhir project manager itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep The New Project Leadership. Menurut Warren Bennis ada 4 kompetensi utama pemimpin proyek modern. Pertama, kemampuan menghargai talenta tim. Pemimpin bukan harus yang paling pintar, tapi yang mampu mengembangkan potensi orang lain. Kedua, terus mengingatkan tim tentang apa yang penting. Dalam proyek banyak gangguan, sehingga leader harus menjaga fokus pada tujuan akhir. Terus ketiga, membangun dan mempertahankan kepercayaan. Trust adalah fondasi kerja tim yang efektif. Dan keempat, membangun kemitraan dengan tim. Kepemimpinan proyek bukan tentang kontrol, tetapi tentang kolaborasi dan dukungan. Nah, kesimpulannya, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknik manajemen, tapi juga oleh keberadaan champion dan kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan orang lain. Oke,
Selanjutnya, traits of effective project leaders. Nah, jadi pemimpin proyek yang efektif memiliki karakteristik kunci yang memadukan keahlian teknis dengan kemampuan interpersonal yang kuat untuk mengarahkan tim menuju keberhasilan. Nah, berdasarkan buku Project Management, sifat-sifat utama ini mencakup kemampuan untuk menjadi komunikator yang handal, fleksibel namun tetap tegas, serta memiliki kredibilitas tinggi di mata tim dan pemangku kepentingan. Selain itu, pemimpin yang sukses harus mampu membangun kerjasama tim yang solid, memiliki visi yang jelas untuk mengatasi hambatan secara kreatif, serta menunjukkan kecerdasan emosional yang baik guna menjaga motivasi dan kepercayaan di dalam lingkungan kerja. Nah, secara keseluruhan, efektivitas seorang pemimpin proyek tidak hanya diukur dari kemampuan administratifnya, tetapi lebih pada kemampuannya untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain demi mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project management profesionalisme. Jadi profesionalisme dalam manajemen proyek ini muncul seiring meningkatnya peran proyek sebagai mekanisme utama organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Jadi sekarang ini proyek tidak lagi dianggap sebagai tugas tambahan atau penugasan sementara, tetapi juga sebagai salah satu cara utama organisasi bekerja. Seiring dengan perubahan tersebut, organisasi ini mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan tenaga profesional yang secara khusus memiliki kompetensi manajemen proyek. Jadi artinya project manager tidak lagi diperlakukan sebagai sumber daya ad hoc, tetapi sebagai aset strategis yang harus dikembangkan secara sistematis. Nah, selain itu, profesionalisme juga menuntut adanya jalur karir yang jelas. Jika pada masa lalu manajer proyek biasanya berasal dari unit fungsional dan akan kembali ke unit asalnya setelah proyeknya selesai, sekarang manajemen proyek ini menjadi salah satu pilihan karir permanen. Jadi seseorang itu bisa bergerak dari satu proyek ke proyek lain, yang mana itu masih berada dalam jalur profesional yang sama. Nah, untuk mendukung profesionalisme ini, organisasi perlu melakukan pencocokan karakter individu dengan tuntutan proyek, kemudian menyediakan program pelatihan, selanjutnya membangun sistem penghargaan yang berbeda dari sistem fungsional, dan juga merancang career path khusus bagi profesional proyek. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian project management and ethics. Jadi keberhasilan proyek itu tidak hanya diukur dari tercapainya waktu, biaya, dan kualitas, tetapi di dalamnya juga terdapat tanggung jawab moral. Nah, etika di sini ini membantu kita untuk menentukan tindakan yang benar, aturan yang harus ditaati, dan karakter yang perlu dikembangkan dalam menjalankan proyek. Nah, Project Management Institute ini menekankan ada 4 nilai utama dalam kode etiknya, yaitu responsibility, respect, fairness, dan honesty. Nah, keempat prinsip ini yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan proyek, baik terhadap tim internal maupun stakeholder eksternal. Nah, secara teori, etika ini bisa dipahami melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah normative ethics, yang mana ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan, seperti apakah prosesnya adil, apakah hasilnya memberikan manfaat, dan apakah pemimpinnya menunjukkan karakter yang berformal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah behavioral ethics, yang mana ini mencoba menjelaskan kenapa individu atau organisasi bisa terlibat dalam perilaku tidak etis, baik karena tekanan individu, keputusan kelompok, maupun budaya organisasi yang menyimpang. Nah, dalam praktiknya, penyimpangan etika dalam proyek ini bisa berupa korupsi, suap, konflik kepentingan, manipulasi tender, dan bahkan hingga penipuan biaya. Nah, kasus seperti Rolls ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika ini bisa berdampak serius terhadap reputasi dan keberlanjutan organisasi. Jadi, profesionalisme ini memastikan kompetensi dan kualitas kerja, sedangkan etika memastikan bahwa kompetensi tersebut dijalankan secara bertanggung jawab. Jadi, kedua ini merupakan seperti fondasi utama dalam kepemimpinan proyek yang berkelanjutan.
Nah, jadi kasus ini berfokus pada skandal penggunaan perangkat lunak bernama Defeat Device oleh Volkswagen pada sekitar 11 juta mobil di seluruh dunia. Nah, perangkat ini itu dirancang secara sengaja untuk memanipulasi hasil uji emisi. Nah, mesin ini itu akan bekerja sangat bersih, tetapi padahal mereka itu melepaskan nitrogen oksida hingga 40 kali lipat dari batas legal saat dikendarai di jalan raya. Nah, meskipun peringatan internal itu sudah dikeluarkan oleh insinyur dari tahun 2006, manajemen Volkswagen itu justru tetap melanjutkan kecurangan tersebut, bahkan menginstruksikan untuk penghapusan dokumen. Nah, skandal ini itu berakhir dengan pengunduran CEO Martin Winterkorn dan juga kerugian finansial hingga miliaran dolar. Selain itu, adanya juga rusaknya reputasi Volkswagen sebagai produsen mobil ramah lingkungan. Oke, jadi untuk identifikasi masalahnya, di sini tuh skandal manipulasi uji emisi Volkswagen merupakan salah satu pelanggaran etika dan kegagalan kepemimpinan proyek paling signifikan dalam industri otomotif. Nah, identifikasi masalah dari studi kasus ini berpusat pada budaya organisasi yang toksik dan tekanan kepemimpinan yang tidak realistis untuk menjadi produsen mobil nomor satu di dunia. Nah, masalah utama muncul ketika tim proyek di VW ini tidak mampu memenuhi standar emisi gas buang yang ketat di Amerika Serikat menggunakan teknologi mesin diesel mereka tanpa mengorbankan performa kendaraan. Nah, alih-alih melaporkan kendala teknis tersebut pada manajemen, para insinyur justru membangunkan perangkat lunak ilegal yang dikenal sebagai Defeat Device. Nah, untuk mendeteksi kapan mobil sedang diuji dan manipulasi hasilnya agar terlihat ramah lingkungan. Nah, pelanggaran ini mencerminkan kegagalan total dalam etika profesional manajemen proyek, di mana kejujuran dan tanggung jawab terhadap publik diabaikan demi mencapai target teknis dan komersial. Nah, masalah ini semakin diperparah oleh gaya kepemimpinan otoriter di VW yang menciptakan iklim ketakutan, sehingga karyawan merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan kecurangan demi menghindari hukuman akibat kegagalan target. Akibatnya, masalah identitas mereka VW hancur. Perusahaan harus membayar denda miliaran dolar dan kepercayaan konsumen secara global hilang karena proyek yang secara sadar dirancang untuk menipu regulator dan masyarakat demi keuntungan sesaat. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 1, mengapa tim proyek atau insinyur setuju untuk membuat perangkat lunak tersebut? Pertanyaan yang pertama sering muncul adalah mengapa para insinyur dan manajer proyek yang cerdas mau ikut serta dalam proyek penipuan ini. Berdasarkan analisis dari kasus ini, jawabannya terletak pada budaya perusahaan dan tekanan dari atas atau top management pressure. Saat itu, kepemimpinan VW menuntut pencapaian target yang sangat ambisius, membuat mesin diesel dan bertenaga besar, irit bahan bakar, sekaligus memenuhi standar emisi United States yang ketat. Dengan anggaran dan waktu yang terbatas, ketika para insinyur menyadari bahwa secara teknis hal itu tidak mungkin dicapai bersamaan. Budaya perusahaan yang diktator dan tidak menerima kegagalan membuat mereka tidak berani melapor. Akibatnya, mengambil jalan pintas yang tidak etis demi menyelamatkan pekerjaan mereka dan memenuhi target manajemen. Selanjutnya pertanyaan ke nomor 2 yaitu how would you personally respond if you were a member of a project team developing a device that was designed to cheat environmental testing? What if you were the sole support for a large family with 3 children in college? Nah, bagaimana respon pribadi saya jika menjadi anggota tim proyek? Jika saya anggota tim, maka saya akan menyampaikan keberatan secara formal. Lalu yang kedua, mendokumentasikan komunikasi. Yang ketiga, menggunakan jalur pelaporan internal. Dan yang terakhir, jika tetap dipaksakan, mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Nah, jika satu-satunya menjadi penopang keluarga, dilema menjadi lebih kompleks. Lalu yang kedua, namun resiko hukum dan reputasi jangka panjang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, terlibat dalam pelanggaran hukum dapat menghancurkan karir permanen. Nah, secara rasional, menjaga integritas profesional tetap pilihan terbaik meskipun ada tekanan finansial jangka pendek. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3. Is there a moral to this story? What would that moral be? Oke, jadi moral utama dari kasus VW ini adalah bahwa keberhasilan proyek tidak pernah boleh dicapai dengan mengorbankan integritas. Jadi dalam kepemimpinan proyek, hasil dan proses itu tidak bisa dipisahkan. Jadi target teknis, target penjualan atau tekanan waktu itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk melanggar etika. Nah, kasus ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan, bukan sekedar kegagalan teknis. Jadi para eksekutif ini memilih jalan pintas
dengan mengembangkan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi, alih-alih mencari solusi yang sesuai regulasi. Padahal, kepemimpinan proyek ini menuntut kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan, menjaga kredibilitas, dan memastikan akuntabilitas bersama. Nah, ketika beberapa insinyur itu menyatakan keberatan dan bahkan keluar dari perusahaan, itu menunjukkan bahwa ruang untuk perbedaan pendapat yang seharusnya itu menjadi bagian dari kemitraan dalam tim proyek, ini malah tidak dihargai. Nah, dalam kerangka profesionalisme manajemen proyek, kejujuran dan kredibilitas adalah fondasi kepemimpinan. Tanpa keduanya, keberhasilan jangka pendek itu akan berujung pada kerugian jangka panjang, baik secara finansial maupun reputasional. Nah, pemimpin proyek bukan hanya pengelola anggaran dan jadwal, tapi juga menjaga nilai organisasi. Jadi moralnya, proyek yang sukses bukan hanya yang selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi, tetapi yang dijalankan dengan integritas. Nah, ketika etika itu dikorbankan demi target, yang runtuh bukan hanya proyek itu, tetapi juga kepercayaan publik dan legitimasi organisasi itu sendiri.